Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Tuhan, kami menyerahkan hati pikiran kami saat ini Tuhan, untuk Engkau bentuk, sehingga kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, pakai hamba-Mu ini yang tidak ada artinya untuk kemuliaan-Mu. Sebab Tuhan, apa yang disampaikannya bukan dari hikmat yang meyakinkan, tetapi dari kekuatan Roh Kudus, sehingga iman kami bukan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang ibadah. Amin. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Ulangan 12 ayat 1. Ulangan 12 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya bacakan. Ini judulnya Satu Tempat Ibadah. Jadi saya hari ini berbicara tentang apa sih yang kita harus lakukan. Kenapa sih kita harus beribadah kepada Tuhan? Amin. Satu tempat ibadah. Ini perikop di Ulangan 12 ayat yang pertama dan seterusnya. Saya bacakan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembilanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nasarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belakangan ini kita itu selalu meributkan nama gereja. Betul apa enggak? Ayo. Gereja saya bagus, pasti bilang begitu. Gereja A bagus, gereja B bagus, gereja C salah, gereja D salah. Itu kan yang selalu kita lakukan. Betul enggak Bapak Ibu? Nah, hari ini saya sampaikan bagaimana kita harus mencari tempat beribadah. Bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, ini satu patokan. Kenapa? Karena begini, kita ini kadang-kadang terkotak-kotakan oleh nama, oleh aturan, oleh denominasi. Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini. Doa Tuhan Yesus, aku dan Bapa satu. Dan Tuhan berkata, supaya kita bersatu dengan Yesus juga, supaya kita semua menjadi satu. Tetapi belakangan ini mereka gereja Tuhan itu dikotak-kotakkan. Saya dari gereja A, kamu dari gereja B. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita beribadah di tempat ini tujuannya apa sih? Coba tujuan Bapak Ibu apa ke sini? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Betul enggak? Meninggikan Tuhan. Betul enggak? Halo? Jadi apa yang harus kita perbuat? Di sini disampaikan
Ayat yang kelima, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan, jadi kita harus ke gereja yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Stop. Untuk menegakkan namanya di sana. Jadi gereja itu harus menegakkan nama Tuhan, bukan nama denominasi gereja, bukan nama sinode, bahkan kadang-kadang bukan nama pendeta. Betul nggak? Kita kadang-kadang melihat begini, ya Bapak Ibu ya. Gereja saya adalah yang paling bagus. Jadi ini malah rebutan jemaat nih Bapak Ibu ya. Betul nggak? Jadi gereja sekarang ini, ya tidak semua, berebutan jemaat, bukan berebutan jiwa. Ya. Setiap kali ibadah selalu ditanya, siapa yang baru pertama kali hadir di sini? Angkat tangannya, kami sambut dengan sukacita. Ya. Nah, setelah itu kami undang untuk selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya untuk beribadah di tempat ini. Betul nggak? Iya, betul nggak? Nah, lalu Bapak Ibu tanya, Bapak dari mana? Pasti dijawab, oh saya dari gereja A, saya dari gereja B. Coba, ngapain? Ya. Nah, tapi di sini saya mau sampaikan bahwa kita beribadah itu di tempat di mana nama Tuhan ditegakkan. Ya, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Jadi dicari Bapak Ibu, kita cari. Ya memang harus dipilih, harus dipilih. Gereja itu nggak bisa ya sembarangan gereja gitu. Kalau Anda mau bertumbuh ya, kecuali kita ini nggak mau bertumbuh. Kita ini kadang-kadang sebagai apa? Sebagai gadis yang apa? Bijaksana, bodoh. Nah, itu ditentukan oleh sikap kita, Bapak Ibu. Kalau gadis bijaksana, gadis dewasa yang siap menikah, itu apa? Dewasa rohaninya. Bapak Ibu gerejanya gimana? Ya, saya baru pertama kali khotbah di sini. Iya kan? Bagaimana gereja ini? Saya kan nggak tahu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu bertumbuh di sini. Iya kan? Halo. Bapak Ibu harus bertumbuh. Nah, gereja di sini ini harus menegakkan nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan ditegakkan. Ya. Kita harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Amin. Nah, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban asarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Jadi kita ke gereja pun membawa apa? Persembahan. Amin. Persembahan apa? Yang utama hati. Kita harus menyembah Tuhan. Ya. Banyak sekarang ini gereja cuma menyenangkan telinga, semacam entertainment. Ya, betul enggak? Jadi musiknya harus bagus, semua harus bagus, perfeksionis. Kita bayar semua. Harus. Nah, untuk apa? Supaya banyak orang berbondong-bondong datang kemari. Bukan? Tidak seperti itu. Nah, jadi harus seperti apa? Supaya banyak jiwa berbondong-bondong menegakkan nama Tuhan. Itu yang benar, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi, tolok ukurnya kita ke gereja, nama Tuhan pertama apa? Ditegakkan. Amin. Amin. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tujuan kita? Menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau menyembah Tuhan harus bersikap seperti apa? Hormat kepada Tuhan,
Mulai dari apa? Mulai dari diri kita, hati kita. Ya, coba saya kadang-kadang melihat agak bingung ya. Orang ke gereja pakai celana pendek, ya, pakai tank top, pakai rok mini. Itu maksudnya apa ya? Coba dipikir. Ini mau ke gereja atau mau shopping? Atau mau happy-happy, dugem? Enggak kan? Ya saya rasa kita orang percaya harus berpakaian yang sopan. Iya enggak? Coba kalau Bapak Ibu ini jadi pendeta lah. Ya, jadi pendeta, khotbah di tempat ini seperti ini. Ya, khotbah di depan begini. Melihat ya lagi khotbah ada jemaat pakai baju minim. Lihat enggak? Ya lihatlah, masa enggak dilihat? Iya kan? Nah, saya mau balikin, tujuanmu ke gereja apa? Saya memang kalau ngomong begini, kalau khotbah, ya ceplas-ceplos, ya kan? Tuhan ingin disenangkan, apa Tuhan atau kita yang ingin disenangkan Tuhan? Kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyenangkan Tuhan. Tetapi kalau kita menyenangkan diri sendiri, kita belum tentu dipimpin Roh Kudus. Kita seperti anak-anak. Iya enggak? Anak-anak itu maunya apa? Disenangkan sendiri, Bapak Ibu. Mama minta permen. Mama, aku minta mobil, minta mainan. Papa beliin ini itu. Iya enggak? Ayo. Sama seperti orang Kristen sekarang ini. Sama seperti kita. Kita maunya apa? Disenangkan, disenangkan, disenangkan. Aku mau datang ke gereja yang bisa bikin happy. Nah, ya kan? Nonton lawak aja. Atau saya mau mujizat. Mujizat. Nah, itu bukan tujuan utama sebenarnya. Tujuan utama kita datang itu menyembah, menegakkan nama Tuhan. Iya enggak? Jangan salah loh, Bapak Ibu. Jangan salah. Nanti kalau salah tujuannya kita berbeda dengan apa yang difirmankannya. Kita melenceng dari apa yang Tuhan suruh. Amin. Nah, saya mau kasih beberapa ayat di sini. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat pertama sampai dengan kelima. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, stop dulu di sini. Jadi, kita ke gereja itu kadang-kadang kita ditegur. Betul nggak? Nah, kalau Bapak Ibu di tempat ini ditegur, ya berarti Tuhan mengasihi Anda. Betul nggak? Sesuai dengan ayat ini saja. Ya, karena apa? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dipesankan sungguh-sungguh demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Jadi kami ini hamba-hamba Tuhan memberitakan firman. Amin. Dan kita semua harus apa? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi Bapak Ibu juga harus beritakan firman. Amin. Semua di sini hamba Tuhan. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau kita salah, disalahin, ya wajar. Kalau kita benar disalahin, ya gak wajar. Ya, kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan disalahkan, ya biarin aja. Tetapi kalau kita salah disalahkan, kita harus apa? Perbaiki diri sendiri. Tegurlah. Nah, jadi kalau ada orang salah ditegur. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dinasihatin. Ya sama gitu loh. Bapak Ibu saling menasihati di dalam gereja. Ini bukan penghakiman Bapak Ibu. Jangan menghakimin. Enggak. Ya saling menasihati, menegur. Betul enggak?
Iya dong, iya nggak? Nah, saya pernah begini. Saya ini melayani di satu tempat, Bapak Ibu. Nah, ketika sebelum berkhotbah biasanya dibuka ruang kesaksian. Ya. Nah, siapa mau menyaksikan cinta Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Maju ke depan, maju ke depan. Nah, ketika menyaksikan kasih Tuhan ini, saya juga bingung, Bapak Ibu. Ini ibu-ibu, ya umur sudah sekitar 50-an tahun lebih, kurang lebih ya. Nah, dia bilang begini, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih atas doanya. Saya habis menikah. Pertama, wah ini nikah telat ini kayaknya nih. Sudah 50 tahun. Tapi selanjutnya saya bingung. Kenapa? Begini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa anak saya sudah mengandung. Waduh, berarti ini ibu ini, maaf, cerai dari suami pertama, lalu nikah lagi. Nah, kayak gini, ini harus ditegur kadang-kadang ya. Gitu loh. Kadang kita nggak enak ya. Kenapa? Oh, jangan menghakimin. Ya kan? Seperti ini. Makanya kadang-kadang kita nggak jadi berkat, kita malah jadi batu sandungan ya hamba Tuhan ini. Iya kan? Iya, bahkan ada pendeta menceraikan istrinya. Nah, itulah jadi contoh jemaatnya. Kalau kita jadi contoh begitu, rusak nggak? Ya rusak. Terus kita ngomong sama itu pendeta, wah nggak boleh gitu dong bro, oh itu kamu salah. Terus saya dijas juga dihakimin, Pak Yeskel, kamu nggak usah ngakimin orang. Itu adalah urusan Tuhan, itu adalah hamba Tuhan. Jadi selama ini kita apa? Kita tuh ngumpet, berlindung di balik ayat, jangan menghakimin orang padahal perbuatan kita salah. Loh, iya enggak? Salah enggak? Ya kalau salah makanya kita nyatakan kesalahan. Iya, itu kalau saya khotbah. Nggak usah ribet-ribet saya nggak dipanggil lagi nggak masalah. Iya kan, saya sampaikan kok ini apa ini saya baca ya. Kita baca lagi. Aduh, namanya juga ini. Tadi di mana tadi? 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 nih. Aduh, kok kitab saya kebalik-balik nih. 1 Timotius 4. Ini sebenarnya ini adalah dari 2 Timotius 4 ternyata. 2 Timotius 4. Iya nih, anginnya gede nih jadi kitab saya kebalik. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saya menasihati, menegur dengan kesabaran. Ya. Ayat selanjutnya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Halo, iya nggak? Oh, kalau Pak Yaskel jangan diundang lagi dah. Dia negur-negur kita, nyala-nyalain kita. Ya enggak apa-apa. Saya sampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang di Alkitab. Ini ya apa? Back to Bible ya, kembali kepada Alkitab. Iya kan? Nah, ini yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Ya, yang penting jemaat banyak, enggak usah ditegur-tegur lah. Lu mau kawin lagi aja. Ya toh pendetanya kawin juga. Maksudnya nikah 2 kali atau 3 kali. Apa bedanya sama manusia dunia, Bapak Ibu? Hah? Beda nggak? Karena apa? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Makanya Bapak Ibu pilihlah gereja yang ngajarin sehat. Ngajarin tentang ajaran sehat. Jangan ajaran yang kelihatannya wah, ini mujizatnya hebat nih di sini nih. Malaikat pun, setan pun, iblis pun bisa menyaru sebagai malaikat terang. Bisa melakukan mujizat nggak setan? Bisa, buktinya dukun bisa kok. Halo, iya nggak? Hah? Nah, saya senang begini ya. Jadi kita interaksi aja ya Bapak Ibu ya. Jadi dengarkan baik-baik. Nah, nanti kalau saya salah berkhotbah, ya langsung ngomong. Ya, salah bener ini kalau ini. Nah gitu. Ya, ini sesuai ayat nggak Bapak Ibu? Sesuai ayat.
Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bagi dongeng. Buka buku-buku lama, kitab-kitab lama. Iya toh? Halo. Oh, saya ini sudah melakukan mujizat. Saudara, jangan salah. Tuhan bilang kok. Ayo, di mana itu? Di Matius berapa? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke mana? Kerajaan Allah, kerajaan surga. Iya kan? Malah Tuhan bilang gini kok, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Jadi kalau kita jahat, kita itu ditolak Tuhan enggak? Ditolak Tuhan. Tapi kita di gereja itu, ya kan melakukan mujizat, ya, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati demi siapa? Nama Yesus. Orang Kristen bukan? Orang Kristen. Tapi Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Jadi jahat. Ngerti nggak maksudnya jahat? Iya. Nah, ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Jadi kami memberitakan Injil untuk ibu bapak semua, memberitakan tentang ini loh Alkitab yang harus kita baca. Saya sarankan bapak ibu untuk membaca Alkitab setiap hari, karena bapak ibu akan beriman. Amin. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Jadi kalau bapak ibu baca, dengar, itu nanti imannya timbul. Amin. Amin. Nah bapak ibu, saya selalu ini sampaikan berkali-kali dalam setiap khotbah saya. Ayo dong baca Alkitab sendiri, baca supaya kamu tidak disesatkan. Karena apa? Akan banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, penyesat palsu, pendeta-pendeta palsu yang apa? Yang memikirkan apa? Perutnya. Yang penting aku kaya. Yang penting aku diberkati. Diberkati dari mana? Ya bisa aja kayaknya diberkati. Ya toh? Kalau khotbah nyinggung-nyinggung tentang uang, saya ini nggak nyinggung-nyinggung loh Bapak Ibu, nggak singgung tentang uang loh. Itu adalah bagiannya yang lain gitu loh. Nanti kalau bagian persembahan juga saya juga akan bicara lain kali kalau diundang lagi. Tapi saya berbicara tentang apa? Tentang kembali kepada firman Tuhan. Sudah saatnya kita tuh dibukakan hati pikiran kita untuk kembali kepada firman. Selama ini kita ini dibodoh-bodohin kadang-kadang oleh iblis. Ya, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Loh, saya ini bukan orang pinter. Bukan. Saya hanya mau taat kepada firman. Saya mau baca firman. Amin. Kita buka, kita maju sedikit. 1 Timotius 4. Tadi kan 2 Timotius 4. Sekarang 1 Timotius 4 ya. Ayat yang ke 16. Nah, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Halo. Jadi di sini dibilang apa? Awasilah dirimu. Bapak Ibu di mana sekarang? Awas nggak? Diawasin. Ya sama Bapak Ibu sendirilah. Awasi dirimu dan awasilah ajaranmu. Awasi ajaranmu. Apa sih yang disampaikan di gereja? Apa yang dikhotbahkan? Nah, Bapak Ibu awasin saya juga. Pak ya sekalian ngajarin apa? Salah apa benar nih? Tentang kembali ke Alkitab ini. Ya. Banyak yang diselewengkan kok Alkitab ini, iya kan? Halo. Nah, Yesus itu kalau berbicara dengan orang itu dengan perumpamaan. Tapi banyak kita kadang-kadang salah mengartikan perumpamaan itu. Kalau perumpamaan ya harus diartikan dengan perumpamaan. Ya contoh nih, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Air jernih itu apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Jadi perumpamaannya apa? Air jernih. Jadi Roh Kudus, ya. Amin. Amin. Nah,
Yang kedua, kadang-kadang ini 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana itu membawa apa? Pelita dan minyak. Tetapi gadis yang bodoh membawa apa? Pelitanya aja. Tahu nggak pelita? Pelita itu apa? Perumpamaan ini ya. Pelita itu tentang apa? Firman Kristus, firman Tuhan. Semua orang Kristen memiliki firman, mengerti firman. Seenggak-enggaknya seminimal mungkin membaca Alkitab, mengerti firman sedikit. Betul enggak? Ya, tadi apa? Pelita itu firman. Dan minyak. Minyak itu apa? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Ini adalah apa? Perumpamaan. Tapi banyak sekali disalahartikan. Bahwa gadis yang bijaksana itu bawa apa? Bawa pelita. Pelita itu mengerti firman. Dan bawa apa? Minyak. Berarti apa? Harusnya apa? Harus kepenuhan urapan. Tetapi banyak disalahkan di minyak. Jadi orang berbondong-bondong mencari minyak. Ya, ibadah tuh mencari minyak. Wah, sampai rebutan, tonjok-tonjokan untuk mendapatkan minyak. Tahu nggak ini artinya apa perumpamaan ini? Minyak itu adalah apa? Roh Kudus. Ya. Nah, itu kadang-kadang disalahartikan seperti itu. Ya kan? Orang sakit ditumpangin tangan, sembuh nggak? Sembuh. Dioleskan minyak. Dioleskan minyak apa? Minyak urapan atau minyak apa? Nah, Bapak Ibu pelajari sendiri deh. PR ya. Jangan nanya terus sama pendeta. Kenapa? Ya supaya Bapak Ibu belajar sendiri sih, supaya Bapak Ibu ndak ditipu, ya kan? Awasilah apa? Tadi? Aduh. Ayo, tadi udah dibaca kok. 1 Timotius 4. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Jadi kalau Bapak Ibu awas, ya, awasi, hati-hati, ini ajarannya benar enggak? Ya, jangan karena melihat mujizat aja. Nah, ini juga saya sedikit ngomong mujizat nih, Bapak Ibu. Orang pikir itu mujizat itu begini. Oh, saya sakit kanker, lalu sudah divonis dokter kanker stadium 4 kan gitu loh. Wah, udah bahaya. Saya hanya 6 bulan lagi, tapi saya puji Tuhan dapat mujizat, akhirnya kanker saya sembuh tanpa dioperasi, tanpa diobatin. Dokter geleng-geleng. Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat, tepuk tangan buat Tuhan. Kan gitu kan? Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya tidak semuanya mujizat harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya ini bangun pagi sehat aja, ya itu sudah mujizat. Apa perlu saya bangun pagi nggak bisa buka mata, kaki saya nggak gerak, tapi saya masih hidup, cuma ngomong tolong gitu. Lalu tiba-tiba didoakan lalu saya bisa melek, bisa bangkit, bisa bangun, itu mujizat? Enggak, bagi saya ketika saya bangun pagi dengan sehat, itu adalah mujizat yang saya alami setiap hari. Amin. Nah, tadi bagi Bapak Ibu bangun nggak? Bangun lah, kalau nggak bangun ya nggak nyampe sini lah. Hah? Nah, tapi saya percaya dengan begini. Orang itu kalau menerima mujizat dia harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus itu namanya bukan mujizat, karena dukun pun masih bisa melakukan hal yang sama. Amin. Jadi mujizat itu bukan karena kita hebatnya. Bukan karena hebat kita, tapi karena apa? Tuhan. Kita bisa melakukan apa? Sulap bisa? Nggak bisa. Tuhan yang lakukan. Iya kan? Ya, ada orang kesaksian, saya karena dapat minyak saya sembuh. Karena minyak apa karena Tuhan? Saya tanya. Saya ketika terima perjamuan Roh Kudus, saya disembuhkan. Saya mau tanya, yang nyembuhin kamu perjamuan kudus atau Tuhan? Halo, jangan dibalik-balik loh. Tuhan kan? Jangan dibalik. Oh, karena perjamuan kudus, karena minyak, karena air, karena tongkat Musa. Iya kan? Tidak begitu. Itu yang melakukan siapa? Jujur nih. Pendeta? Hah? Tuhan kan? Iya. Halo.
Jadi yang dipuji siapa? Tuh, Tuhan. Yang dipuji apa? Tuh, apa ya minyak gitu maksudnya. Nggak bisa. Itu Tuhan loh. Ya, jangan kita nanti mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita sering mencuri kemuliaan Tuhan. Oh, karena saya, karena saya, karena saya. Oh, saya doakan orang sembuh, orang sembuh, orang sembuh. Gitu. Saya nggak mau ngomong seperti itu. Kami melayani, walaupun tidak ada mujizat, itu ada hadirat Tuhan. Walaupun ada mujizat, itu karena hadirat Tuhan. Ya, karena Tuhan, karena Roh Kudus. Ya, saya mau tanya, Tuhan Yesus di mana? Di surga. Bapak di mana? Bapak di surga. Yang di bumi siapa? Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Apa topik kita? Tempat ibadah. Ya. Tempat ibadah itu yang benar. Tadi apa? Saya ulang lagi supaya nggak lupa. Yang nama Tuhan ditegakkan, bukan apa? Bukan taurat yang ditegakkan. Jadi bukan mujizat yang ditegakkan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kita ini menganggap mujizat itu segala-galanya. Jangan Bapak Ibu. Jangan. Anggap Tuhan, dan kita harus mengutamakan Tuhan. Tuhan itu segala-galanya, karena Dia adalah pelaku dari mujizat. Amin. Siapa yang bisa ngecat cabai? Halo, Bapak Ibu bisa ngecat cabai? Nggak bisa kan? Kenapa cabai itu merah? Kenapa cabai itu hijau? Bisa nggak dicat cabai merah supaya hijau, atau cabai hijau supaya merah? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Halo. Jadi yang utama ketika Anda beribadah, datang ke satu tempat ibadah, itu yang utama nama Tuhan ditegakkan. Ya. Amin. Nah, yang kedua, tempat itu bisa menegur Anda. Bisa memperbaiki perilaku Anda yang salah supaya menjadi benar. Lah ngapain kalau ke gereja cuma happy-happy? Gak usah ke gereja. Ya kan, kamu ke gereja happy-happy tapi gak nyenengin Tuhan. Buat apa? Halo? Hah? Buat apa? Gak ada gunanya. Betul gak? Kamu ke gereja, kita ke gereja pertama menyembah Tuhan. Ya, dengan segala eksistensi kita. Amin. Amin. Kita harus nyembah Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa diperbaiki kelakuannya. Karena ibadah itu Bapak Ibu adalah apa? Untuk apa sih? Keselamatan kita. Di mana? Di surga. Nah, kalau di dunia, ya di dunia kan sama aja. Anda harus kerja, saya harus melayani. Nah, pelayanan ini bekal saya ke surga. Bapak Ibu ke gereja itu bekal Bapak Ibu ke surga. Ya kan? Ibadah itu mengandung apa? Janji baik untuk hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Jadi masa datang sebenarnya lebih utama dari segi ibadah ini. Ya, ibadah itu saya mau kasih tahu, mau tekankan lagi bahwa itu adalah janji untuk masa depan kita. Ya. Kalau masa sekarang ini kan Anda harus kerja juga kan? Ya, ibadah itu untuk masa depan, kerja itu untuk sekarang. Amin. Iya. Loh, oh, jangan bilang begini, saya nggak kerja diberkati Tuhan. Wah, kamu salah, ya kan? Dari mana? Kalau kamu nggak kerja, dapat berkat. Halo? Nyolong, itu bukan berkat. Korupsi, itu bukan berkat. Harus kerja. Anak Tuhan gitu loh. Ya, banyak yang salah berpikir gitu loh. Mintanya gini aneh-aneh aja. Tuhan kirimkan emas dari surga, jatuh ke debuk gitu. Ada nggak? Halo? Bukan itu mujizat berkat itu. Berkat itu ketika kita bekerja, Tuhan berkati kita. Dia berkati kesehatan kita supaya kita tidak sakit. Amin. Iya enggak? Nah, setelah itu kita ibadah, ya, yang tadi saya bilang, untuk apa bekal kita di surga. Kok saya ngomong ditekankan berulang-ulang supaya kita semua Bapak Ibu itu mengerti gitu loh, nggak lupa tujuan ibadah. Amin. Amin. Selanjutnya, ayo
Ada orang, oh di gereja kok marah-marah ya, negur-negur orang. Ya enggak gitu, ya kan? Ayo, kenapa itu kita harus tegur orang ya? Oh, Pak Yeskiel, Bapak itu terlalu menghakimi pendeta. Loh, saya sendiri hamba Tuhan kok menghakimi pendeta gimana? Karena saya sendiri harus dihakimin juga, ya kan? Supaya saya ini nggak salah. Kalau salah, saya mau berubah, gitu loh maksudnya. Ya enggak? Halo? Nah, kalau saya nggak salah, terus disalahkan, itu namanya fitnah. Tapi kalau saya salah, nih contoh, saya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, tapi saya khotbah, salah nggak menurut Bapak Ibu? Ya salah. Ketika saya ngajarin Anda salah nih, contoh tentang perjamuan kudus saja. Anda belum dibaptis, Anda belum mengakui tubuh Yesus, terus Anda minum, terus Anda ikut perjamuan, saya tegur Anda, saya salah nggak? Kalau saya suruh minum, salah nggak? Jawab sendiri, iya kan? Nah, kita buka di dalam Yeskiel. Yeskiel ini perjanjian lama. Ya, nama saya juga Yeskiel. Tapi ini perjanjian lama Bapak Ibu ya. Kita buka Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Jadi di sini kenapa kita harus saling menasihati, menegur gitu loh ya. Baik itu orang benar maupun orang berdosa, orang bersalah, kita harus tegur. Supaya apa? Ayo kita baca sama-sama saja. Yeskiel 3 ayat dimulai dari ayat 17 saja ya. Ya, saya bacakan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Ayat ke-18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Stop. Nah, kalau ada orang jahat kita nggak tegur, sama sekali nggak nasehatin, itu orang itu pasti apa? Tuhan bilang apa? Pasti dihukum mati. Mati nggak? Mati. Nah, kesalahannya dia itu juga kita tanggung, ada tanggungannya. Nih, baca sendiri. Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Selanjutnya, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Iya, jadi kita harus tegur, nasihatin kalau ada yang nggak benar. Supaya apa? Supaya kita juga lepas dari hukuman Tuhan. Iya kan? Nah, ini ayatnya kok. Nah, orang jahat harus dinasihatin. Ya, selanjutnya, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatannya kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi misalnya gini, ada ya, kita anggap orang benar itu pendeta lah, pendeta ya. Jadi kadang-kadang kita itu salah tentang penghakiman ya. Jadi ada pendeta salah, terus kita tegur, terus nggak boleh ditegur, katanya itu urusan dengan Tuhan, urusannya sama Tuhan, bukan sama kita. Di sini dibilang apa? Kalau dia berbuat jahat, ya ini benar nih, orang benar, lalu dia berbuat jahat, ditegur nggak? Ditegur. Ini firman lo yang ngomong lo, bukan saya. Ya, nih saya bacakan lagi deh. Oke, kita baca lagi. Jadi sebenarnya nggak usah diartikan juga Bapak Ibu sudah ngerti ini. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, jadi ada orang benar berbalik. Ya, jadi ada pendeta murtad gitu. Terus kita nggak nasihatin. Nah, dia apa? Dia dihukum mati. Ya kan, terus ada pendeta cerai, kita nggak boleh hakimin, ya kan? Nah, terus gimana? Orang salah boleh salah gitu. Oh, dia pendeta boleh salah. Saudara, ingat kasusnya Benihin, Pastor Benihin. Ya, Benihin itu
dituntut perceraian oleh istrinya di pengadilan, dan Pastor Benny ini kalah. Jadi harus apa? Bercerai. Lalu dia apa? Wah, dihujat di seluruh dunia karena dia seorang penginjil yang besar. Ya, dihujat di seluruh dunia. Bahkan orang melayani dia nggak mau. Ya, ingat nggak waktu kasus terakhir? Bukan kasus ya, KKR kita di Gelora Bung Karno, yang pembicaranya Benny Hinn. Berapa orang yang hadir? Sedikit kan? Karena apa? Dihakimin. Betul nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Ahmad Tuhan bercerai nggak? Boleh. Kata siapa? Nggak boleh. Kalau bercerai, ya itu urusan dengan Tuhan. Salah itu urusan dengan kita juga. Kita harus nasihatin dia, tegur. Kalau nggak dia pasti mati. Kenapa? Ini ada firmannya. Nah, ketika Pastor Benny ini akhirnya kembali lagi diingatkan Tuhan, diingatkan oleh apa? Oleh kita, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, akhirnya dia apa? Rujuk kembali. Walaupun istrinya awalnya nggak mau, dia rujuk, ya kan? Setelah dia rujuk, baru pelayanan diberkati lagi nggak? Diberkati lagi. Nah, kalau salah aja, benar-benar, gitu loh maksud saya. Ya, ditegur boleh nggak? Boleh. Benny ditegur nggak? Ditegur. Terus yang negur salah. Jangan menghakimin hamba Tuhan, gitu. Enak aja. Terus hamba Tuhan itu kebal, nggak bisa. Ya, hamba Tuhan juga manusia biasa, kan ngomong gitu kan. Tapi kalau salah nggak boleh ditegur. Ya, enak aja lo, kan gitu. Enak di lo, nggak enak di gua, kan gitu kan kalau kata-kata zaman sekarang. Nah, kita kembali lagi nih. Saya selesaikan khotbah hari ini. Ya, tadi. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya jangan berbuat dosa, ya, jadi ini belum berbuat dosa. Dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi boleh nggak memperingatkan nama Tuhan ini? Boleh. Halo? Siapa bilang nggak boleh peringatin nama Tuhan? Halo? Ya, itu namanya apa? Egois, suka-suka sendiri, hidup-hidup lo sendiri, kan gitu. Ya kan? Nah, tadi saya kembali ke topik utama kita. Ini tentang apa tadi? Tempat ibadah. Jadi Bapak Ibu harus melihat tempat ibadah itu yang menegakkan nama Tuhan. Yang kedua, yang mau menegur Bapak Ibu. Yang ketiga, yang menjadi contoh panutan. Ya, baik orang salah bertobat, orang yang benar tidak berbuat dosa. Ya, kalau pendetamu sudah ngaco, sudah suka-suka sendiri, ya kamu tinggal. Itu bukan tempat untuk meninggikan diri. Ya, gereja itu bukan tempat untuk meninggikan diri, menyombongkan diri, bukan. Wah, ini gereja saya. Ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Padahal gereja itu punya siapa? Jujur ini, rohani. Punya Tuhan. Tapi di aku punya sendiri. Kenapa? Yang bangun saya, yang berusaha saya berhak memiliki. Nah, itulah kejatuhan gereja. Ya, saya yakin di tempat ini sih nggak ada yang begitu sih. Amin. Di sini ini ada tempat yang dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya. Amin. Jadi nggak ada yang sombong-sombongan gitu ya. Halo, ya. Ya kalau sombong ya silahkan, iya kan. Tapi di sini nggak ada, atau nggak ada yang ngaku. Amin. Jadi ini patokan kita bahwa kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Ya, dengan cara apa? Membaca Alkitab, baca Alkitab sendiri ini. Ya, supaya Anda tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Oh, di sana mujizatnya hebat. Jadi kalau ini udah hamba Tuhan itu yang spektakuler, ya kan? Yang sakti mandra guna. Ya, bukan mandragit. Kalau mandragit itu saya. Nah, kalau sakti mandraguna, oh bisa menyembuhkan ini, bisa melihat, jadi kayak cenayang gitu ya. Oh bisa melihat masa depan. Saudara, jangan ditipu saudara. Ya, kita harus apa? Kembali ke Alkitab ini. Ya, kita kembali ke firman. Amin. Amin. Siapa yang rindu
untuk diurapi Roh Kudus? Angkat tanganmu. Nah, saya jelasin sedikit tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh tadi ya. 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelita, artinya dia mengenal firman, sudah tahu firman, dan membawa apa? Minyak, artinya penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, gadis yang tidak bijaksana itu membawa apa? Pelita. Pelita nyala nggak? Nyala, karena apa? Ada sedikit minyak. Ketika kita percaya Yesus itu ada minyak, ada urapan, betul nggak? Tetapi sedikit. Maka kita harus penuh supaya kita apa? Nggak ketinggalan. Kita akan menyongsong, membelai, ya. Amin. Ya, jangan sampai kita ini tidak ikut apa? Rapture, terangkat ke surga. Ya, kita harus apa? Mempersiapkan hati kita supaya kita apa? Benar. Nah, kita harus apa? Memiliki satu tempat beribadah yang benar tadi, yang nama Tuhan ditegakkan. Kalau kita salah, kita ditegur. Amin. Demikian juga dengan pendeta. Kalau salah mau ditegur. Jangan apa? Jangan egois. Jangan tinggi hati. Amin. Amin. Siapa yang mau diurapi Roh Kudus? Mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam, termeterai di dalam hati setiap yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua yang di tempat ini. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus, penuhi kami dengan kepenuhan-Mu, sehingga kami boleh menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap kami, setiap yang ada di tempat ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan.